ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fa. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini masih bulan ya bertepatan dengan Syawal. Syawal ini momennya apa? Halal bihalal. Halal bihalal itu biasanya apa? Saling maaf memaaf. Ini kita sengaja mengangkat tema hakikat maaf memaafkan yang kita ambil sampelnya dari Quran surah Ali Imran ayat 133 sampai 130. Oke, kita ngaji dulu ya sama-sama. Saya dulu Daus, nanti baru diikutin semuanya ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh. 1, 2, 3. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh. Wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Wajan 2, 3. Wajannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra'i wal kadhiminal ghayza wal 'afina 'anil nas. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra'i wal kadhiminal ghayza wal 'afina 'anil nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. 2, 3. Wallahu yuhibbul muhsinin. Ya, ini 133, 144 ya. Shadaqallahu alazim wa shadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Baiklah semuanya. Ada kalimat di situ ya. Wasari'u ila maghfirah.
bersegeralah, cepat-cepat. Sari itu harus sari yang serah, cepat. Bersegeralah, cepat-cepatlah kalian semua menuju maghfirah dari Allah dan surga yang luasnya itu meliputi langit-langit dan bumi, disiapkan untuk orang-orang bertakwa. Orang bertakwa itu yang seperti apa? Yang pertama di antaranya pada ayat ini yang yunfiqu fis sarra'i wad dharra. Yang kedua kaziminal ghaidh. Yang ketiga afina anin nas. Nah, afina anin nas inilah yang ingin kita bahas bersama. Ditutup dengan wallahu yuhibbul muhsinin. Allah cinta kepada orang-orang yang muhsin. Sebelum kita bahas lebih jauh, dalam Al-Quran itu banyak sekali ayat-ayat yang bicara tentang tawakal. Di bulan Syawal ini, momen yang penting sekali kita harus lakukan adalah silaturahim. Apa artinya silaturahim? Ada yang tahu nggak? Silaturahim. Silah itu apa? Tali bisa. Apalagi? Tali itu gunanya untuk apa? Mengikat, menyambung. Rahim, Ar-Rahmanir Rahim. Ya, silaturahim menyambung kasih sayang. Kalau sudah tersambung, kira-kira nak disambung lagi dah? Misal, kalau orang sudah masuk dalam masjid, masih perlu tidak dia disuruh masuk ke masjid begitu? Kenapa tidak? Karena sudah masuk masjid. Kalau sudah nyambung kasih sayangnya, perlu disambung lagi tidak kasih sayang? Tidak perlu. Kenapa tidak perlu? Karena sudah nyambung. Koneksi itu, koneksi internet, kalau sudah nyambung perlu disambung lagi tidak? Kalau disconnected perlu dikonekkan. Nah, yang harus kita pahami bahwa fenomena yang terjadi di sekitar kita ini kadang menyambung silaturahim dengan orang yang sudah nyambung. Menyambung silaturahim dengan orang yang sudah nyambung. Tidak ada masalah, tidak ada yang terputus kasih sayangnya, tapi masih kunjungi dan mengatakan bahwa kunjung mengunjungi itu adalah silaturahim. Betul atau tidak? Tidak benar. Karena silaturahim itu bukan aku mengunjungi kamu atau kamu membalas kunjunganku. Saling membalas kebaikan itu bukan silaturahim. Kata Nabi SAW, laisa silatu bil mukafi. Tidak dikatakan nyambung silaturahim itu dengan balas kebaikan dengan kebaikan. Oh, saya kunjungi si A, kemudian si A mengunjungi Anda dan seterusnya. Tidak begitu. Tapi silaturahim itu apa? Walakin nasilatu idza qata'at rahimahu wa salahu. Kalau terputus kasih sayangnya, disambung. Nah, ini baru silaturahim. Yang kata Nabi SAW dalam riwayat sahih itu mengatakan, man ahabba minkum ayyumsatulahu fi rizqi wa ayyusalahu fi atharin falyasil rahimah. Siapa yang mau dilapangkan rizkinya dan diakhirkan ajalnya atau dipanjangkan usianya, maka sambunglah
silaturahim. Sambung silaturahim di sini maksudnya bukan saling kunjung mengunjungi. Tapi kalau ada kasih sayang dan terputus, maka sambung. Nah, ini makna silaturahim. Misalnya apa? Sama teman tidak teguran, diem-dieman, tersambung atau terputus kasih sayangnya? Putus. Nah, ini harus disambung. Orang yang menyambung inilah maka dia termasuk orang yang kata Nabi SAW akan dipanjangkan usianya dan dilapangkan rizkinya. Artinya menyambung silaturahim ini sambung kepada orang yang bermasalah atau kita menyambungkan orang yang sedang bermasalah dengan orang lain. Ini baru konsep silaturahim. Maka kata Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaikum. Sungguh orang mukmin sejati itu benar-benar bersaudara. Kalau ada konflik di antaranya maka aslihu, islahlah. Jadi permasalahan silaturahim ini bukan permasalahan antar individu, tapi permasalahan kita umat Islam, kewajiban kita umat Islam. Kalau ada teman Anda yang tidak berteguran, Anda wajib mendamaikannya. Jangan sendiri-sendiri. Ya sudah-sudahlah, hidup-hidup dia, hidup-hidup saya, terserah dia sudah. Nah, tidak boleh. Karena dalam sebuah riwayat dikatakan inna rahmatallahi la yanzilu ala qaumin fihi qati'ur rahim. Kasih sayang Allah itu takkan turun kepada satu kaum yang di dalam kaum itu ada orang yang putus silaturahim. Jadi kalau ada di keluarga Anda tidak teguran, anak tidak teguran dengan bapaknya, kakak tidak teguran dengan adiknya, saudara tidak saling menegur, antar sepupu tidak saling menegur, sama ponakan tidak teguran. Ini di komunitas ini berarti terputus kasih sayangnya. Maka harus dia apa? Sambung. Namanya putus harus disambung. Itu adalah peluang bagi Anda untuk investasi jangka panjang. Di antaranya apa yang didapat? Panjang umur, lapang rizki. Nah, ini janji Al-Quran dan janji Nabi SAW. Tapi harus diingat bersama-sama bahwa sebelum itu mutus silaturahim, Anda benar, Anda salah, tidak ada untung. Anda benar, Anda salah posisinya, mutus silaturahim tidak ada benarnya, tidak ada untung. Karena kata Nabi SAW, la yadkhulul jannata qatil. Jangan masuk surga orang yang memutus silaturahim. Jadi tidak akan pernah masuk surga orang yang memutus silaturahim. Oleh karenanya hati-hati. Nah, mau menyambung silaturahim ini harus punya karakter kenabian. Harus punya karakter warisan Rasulullah SAW. Apa? Maaf, memaafkan. Tidak mungkin terjalin silaturahim, tidak mungkin terjalin kasih sayang antar orang atau antar individu yang sedang bermasalah kalau tidak ada yang namanya sifat maaf, memaafkan. Tidak ada.
Nah, sifat maaf memaafkan inilah yang menjadikan umat Islam ini terus senantiasa bersaudara. Dan ini harus dilatih. Karena tidak ada orang lahir langsung jadi pemaaf, tidak ada. Orang dari lahir itu langsung jadi pemaaf, tidak ada. Pemaaf itu satu upaya yang harus diusahakan. Mengusahakan sifat pemaaf dalam diri kita, dalam jiwa kita, harus ada kelasnya, harus ada trainingnya, harus ada latihannya, riyadhahnya, mujahadahnya. Namanya kelas pasti ada kasus. Anda mau jadi pemaaf tapi tidak ada kasus, apa yang mau Anda maafkan? Tidak ada. Tidak ada. Ya kan? Tidak ada. Tapi kalau ada kasusnya, oh tiba-tiba kita konflik dengan teman. Teman minta maaf, mau maafin enggak? Mau maafin enggak? Mau maafin enggak? Harus mau. Enggak usah pakai insya Allah lagi. Mau, siap. Maafkan aja pakai insya Allah. Jangan usah pakai insya Allah lagi. Mau maafin enggak? Mau, karena itu warisan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Warisan Nabi. Sifat maaf memaafkan itu warisan Nabi. Kalau Anda yang mulai kesalahan, Anda minta maaf enggak? Minta maaf. Walaupun di Al-Quran tidak ada perintah minta maaf, tidak ada aja di Al-Quran perintah minta maaf, tidak ada. Tapi banyak sekali di Al-Quran perintah maafkanlah, maafkanlah, maafkanlah. Nah, perintah di Al-Quran minta maaf itu tidak ada. Kenapa? Karena orang salah tidak usah diperintah. Kemanusiaannya sudah wajar untuk harus meminta maaf. Karena Anda salah harus minta maaf. Tapi maafkanlah. Gimana? Itu kan terserah orang. Maafkan terserah orang. Karena terserah orang tadi, Al-Quran mengintervensi manusia untuk memilih jalur kemaafan. Khudil afwa wa'mur bil urfi wa a'rid 'anil jahili. Pilihlah jalur kemaafan. Pilihlah sifat, sikap kemaafan. Dan perintahkanlah kepada yang ma'ruf dan jangan hiraukan. Jangan mau didikte sama ide-ide, masukan-masukan orang-orang bodoh, jahili. Jangan mau. Contoh dikte orang bodoh itu gimana? Maaf enak maaf ke dia. Sudahlah. Dia tuh nah ini. Ada enggak? Ada enggak yang begitu? Orang yang suruh maafkan. Sudahlah, enggak usah dimaafkan model itu tuh. Bentilah maafkannya. Nah, ini arid adil jahilin. Kalau nak cari contoh yang uswatun hasanah. Siapa uswatun hasanah? Laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Itu jadikan contoh. Jadi kalau mau didikte, diktelah dengan Al-Quran atau hadis. Kalau didikte sama orang-orang tidak tahu ya begitu jadinya. Akhirnya apa? Sepanjang hidup tidak mau bermaaf. Kalau memang Anda terpaksa kesal betul, maka Al-Quran atau Nabi SAW memberi toleransi paling lama berapa hari? 3. La yahillu lil muslimi ayyahjura akahu fawqa salasin. Tidak halal seorang muslim itu mendiamkan saudaranya lebih dari 3. Nah ini. Jadi hari ketiga, maafkanlah. Afwankanlah. Dalam bahasa Arab maaf itu apa? Afwan. Afwan itu apa kalau jadi bahasa Indonesia?
Am, ampun, ampun, afun, ampun. Nah itu. Jadi kata ampun itu ada indikasi berasal dari bahasa Arab afun. Oke, kita akan bahas apa itu secara bahasa Arab. Nah ini al-afwu fil lughah ada di situ. Kebaca nggak? Siapa namanya? Hah? Bin, coba baca. Ada ini. Mic ini. Pakai mic. Baca coba. Al-afwu. Izin Ustaz. Coba kamu baca. Apa itu afwu? Secara bahasa. Ya. Al-afwu secara bahasa. Al-afwu secara bahasa digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang murni dan paling baik. Juga digunakan untuk menunjukkan kelebihan sesuatu, baik kelebihan dari sesuatu itu sendiri maupun sebagian darinya. Juga digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang mudah dan tidak menyulitkan, serta sesuatu yang datang tanpa diminta. Kata ini juga digunakan untuk makna menghapus atau meninggalkan. Dikatakan afaanku ya afwan. Ia memaafkannya. Oke. Itu makna secara bahasa. Jadi kata afwan itu secara bahasa bisa diartikan kelebihan dari sesuatu, baik barang, kata-kata dan lain sebagainya, itu bisa diartikan Kemudian kata afwan itu juga diartikan menghapus atau meninggalkan. Hapus. Kalau orang minta afwannya Allah, kira-kira dosanya masih ada enggak? Kalau dikasih afwan sama Allah, masih ada dosa enggak? Kenapa tidak ada? Karena sudah dihapus. Makanya ketika Ramadan itu ada doa di 10 terakhir biasanya apa? Allahumma innaka afuwun karim. Ya Allah, sungguh engkau itu maha afun, lagi maha karim, mulia. Tuhibbul afwa, engkau cinta kepada afwan. Fa'fu atau an, maka hapuslah dosaku. Namanya dihapus berarti tapi kalau maghfirah itu dihapus tidak dosanya? Kalau Allah ghafar, Allah ghafur, Allah ghafir, itu dihapus tidak dosanya? Tidak. Disembunyikan dosanya, ditampakkan yang baik-baik. Itu Allah ghafar, Allah ghafur, Allah ghafir. Jadi kalau Anda dapat maghfirahnya Allah, Anda baca astagfirullah, astagfirullah, kemudian dapat maghfirahnya Allah, Allah kasih maghfirah, itu dosa Anda masih ada enggak? Masih. Tapi ditutupi sama Allah Subhanahu wa taala dan ditampakkan yang baik-baiknya saja. Itu namanya dapat maghfirahnya Allah. Tapi kalau afwan. Jadi kalau Anda mendapatkan afwan atau Anda memberi afwan, Anda harus betul-betul menghapus. Jangan saya maafkan, tidak saya lupakan. Itu namanya belum hapus. Masih ada, betul tak? Ya sudah maafkan, tapi tidak akan lupakan. Ini namanya maafkan tak? Tidak, itu baru maghfirah, nutupi baik. Jadi kalau maafkan totalitas, maka orang memaafkan itu butuh tenaga ekstra. Dan wajar kalau memaafkan itu menjadi bagian dari sifat orang bertakwa yang mendapatkan ganjaran apa? Surga yang luasnya tadi seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin. Wajar hadiahnya surga. Maafkan itu butuh tenaga ekstra. Nah itu. Kita lihat makna afwan yang lain. Nah, ini Al-Khalil mengatakan siapa yang layak mendapatkan hukuman
namun engkau tidak menghukumnya, maka engkau telah memaafkannya. Harusnya dia dihukum, tapi tidak jadi dihukum, maka dia mendapatkan afwan. Nah, artinya apa? Hukumannya dihapus. Misal Allah memberi afwan kepada makhluknya atau membiarkan makhluknya tidak menghukumnya, itu salah satu bentuk afwannya Allah kepada hamba. Ar-Raghib berkata, ini ahli bahasa, afautu anhu bermakna aku bermaksud menghapus dosanya dan memalingkan diri darinya. Itu artinya apa? Afwan itu menghapus. Jadi sudahlah, namanya afwan itu, kalau sudah afwan itu sudah lupakan kesalahan orang tersebut. Itu afwan. Secara istilah, afwan itu adalah tidak menghukum para pelaku dosa yang seharusnya layak untuk dihukum. Maka ketika ada orang bersalah kepada Anda, sikap Anda setidaknya berada di sifat orang mutakin. Yang pertama apa? Alladzina yunfiquna fis-sarra wad-dharra, berinfak baik dalam keadaan sempit maupun dalam keadaan sempit, baik lapang maupun tidak. Kedua, nahan amarah, kaziminal ghaiz. Ghaiz sama ghadab ini beda. Nabi mengatakan apa? La taghdab wa kal jannah. Apa beda ghadab dengan ghaiz? Marah itu kan harus diekspresikan secara psikologis. Marah itu harus diekspresikan. Kalau Anda marah tidak mengekspresikan kemarahan Anda bisa stres. Iya, salah satu bentuk mengekspresikan kemarahan adalah memaafkan. Itu ekspresi positif. Marah itu kalau sudah diekspresikan dan dia ekspresi yang negatif, maka dia itu dinamai ghadab. Yang kata Nabi la taghdab wa lakal jannah, atau kata Nabi la taghdab jangan marah. Maksudnya orang itu apa bisa tidak marah? Pasti ada marahnya. Nah, tapi di Al-Qur'an dikatakan wal kaziminal ghaiz. Orang bertakwa itu punya sifat kaziminal ghaiz, menahan amarah. Ghaiz beda dengan ghadab. Ghadab itu ghaiz yang sudah diaplikasikan dalam bentuk negatif. Marah, dia diekspresikan, lempar piring, pecah piring. Ini namanya ghadab. Marah, mukul orang, terjadilah pukul-memukul, maka ini namanya ghadab. Ghadab itu pasti jelek. Ghadab itu pasti jelek. Nah, ini yang tidak boleh. Tapi kalau amarah, orang marah dalam jiwanya, kemudian dia betul-betul kesal dan seterusnya, boleh tidak? Boleh, asal dikasih, ditahan. Bagaimana mengekspresikannya itu? Kaziminal ghaiz dengan afina anin nas, memaafkan orang-orang. Dan itu dicontohkan oleh Nabi SAW. Contohnya, misal Nabi SAW itu pernah memerintah pasukan Uhud untuk mantep pasukan memanahnya di mana? Di bukit Uhud. Jangan turun, manteplah di ujung. Tapi kata mereka, bapak sudah ada harta rampasan perang, orang kafir kocar-kacir, turun mereka dari gunung. Turun dari gunung rebutan.
Ketika turun dari bukit Uhud itu rebutan, ternyata pasukan kafir mengambil alih posisi, sehingga di perang Uhud itulah terjadi peristiwa orang Muslim pasukannya cerai-berai, Nabi hampir wafat, Hamzah syahid, dan banyak sahabat-sahabat yang demikian. Gara-gara apa? Gara-gara orang-orang yang menjaga bukit turun rebutan harta. Inilah yang dinamakan Nabi SAW marah pada saat itu. Tapi apa perintah Al-Quran? Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min haul. Kalau engkau keras hati wahai Nabi, orang-orang lari kalau semua orang akan menjauh, lari, tidak akan mau menerima Islam. Tapi malah diperintah Allah Subhanahu wa taala bagaimana? Fa'fu anhum. Sudah lupakan kesalahan mereka. Wastaghfir lahum, dan mintakan ampun untuk mereka. Wasyawirhum fil amr, ajak musyawarah lagi mereka. Coba bayangkan, Nabi disuruh melupakan. Makanya jangan heran kalau memaafkan itu adalah karakter kenabian, sifat orang bertakwa yang harus ada pada diri kita dan harus kita transformasikan kepada sekitar kita dan generasi-generasi setelah kita. Jangan sampai mau didikte sama ide-ide yang tidak jelas itu, yang bukan bersumber dari Al-Quran dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan mau. Sudah, maafkan. Dan kan Anda lagi menjadi hamba yang pemaaf. Dan karena Tuhan Anda maha pemaaf. Kemudian ada lagi sahabat Nabi, namanya siapa? Yang pertama yang kita kenal, Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Sayyidina Abu Bakar Siddiq ini juga begitu. Dia ini punya keponakan yang disubsidi finansialnya, Mistah. Mistah ini kerjanya ngapain? Salah satu yang buat marah Abu Bakar, ngompor-ngomporin orang bahwa ibunda Aisyah telah berzina di surah Al-Hadis. Kenapa ibunda Aisyah pulang tiba-tiba sama orang lain? Itu banyak sekali fitnah, desas-desus, tuduhan kepada ibunda Aisyah bahwa telah berzina dengan orang lain. Sampai Nabi pun diam. Kemudian Al-Quran turun membersihkan nama ibunda Aisyah bahwa tidak demikian. Tapi sebelum itu Mistah sudah ngomporin kemana-mana. Padahal dia termasuk orang yang disubsidi, diberi makan, diberi minum, dikasih ya, dikasih uang jajan sama Abu Bakar. Sampai Abu Bakar bersumpah, takkan lagi demi Allah aku nak menjual budak ini. Sampai begitu. Tapi apa kata Allah? Wal ya'fu wal yasfahu ayuhibbu ahadukum ayyaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Sudahlah, lapang dadalah, lupakanlah. Kamu suka dan Allah mengampuni kamu. Allah itu sungguh maha pengampun lagi maha penyayang. Maafkanlah, sudahlah. Berat di hati, berat di pikiran memang awalnya. Tapi kalau sering dilatih, sudah anggap angin lalu. Yang begitu. Tapi kalau tidak pernah dilatih, tidak akan pernah. Sama seperti sedekah, ibadah itu begitu. Anda kalau tidak pernah melatih sholat maghrib terus 3 rakaat, itu pasti berat. Tapi karena Anda sering latih, sudah terbiasa maghrib 3 rakaat,
subuh 2 rakaat, belum lagi ada pakai tambahan sebelum subuh 2 rakaat, sebelum maghrib zuhur 4 rakaat, setelah zuhur 4 rakaat, plus sholat zuhurnya itu 4 rakaat. Berapa rakaat Anda sholat itu sudah? 4 kali 3, 12 rakaat. Itu kan berat. Tapi kalau setiap hari Anda melakukan itu, dianggap makin lalu saja, sudah otomatis badan Anda itu bergerak. Duha itu juga begitu, tahajud juga begitu. Nah, sifat kemaafan kalau tidak dilatih, tidak bakal bisa seperti yang lain. Tapi kalau Anda latih sudah, ada kasus, itu adalah peluang untuk Anda untuk melatih sifat kemaafan Anda. Mau tidak Anda memaafkan hamba Allah? Mau tidak Anda melupakan kesalahan hamba Allah kepada Anda? Nah, itu ya. Wal afina anil nas. Itu salah satu contoh dari Sayyidina Abu Bakar. Wallahu yuhibbul muhsinin. Yuhibbul muhsinin ini apa? Muhsin ini apa? Muhsin. Arti muhsin apa? Arti muhsin apa? Muhsin ini secara sederhana orang yang mampu berbuat baik kepada orang yang pernah buat jahat sama dia. Kalau Anda buat baik sama orang yang buat baik sama Anda, belum dibilang muhsinin. Itulah kenapa ayat-ayat muhsinin biasanya sebelumnya itu terkait dengan peristiwa-peristiwa yang salah satunya pasti harus mengalah. Contohnya, wallahu yuhibbul muhsinin. Itu setelah ayat memaafkan. Ada lagi ayat muhsinin bunyinya sebelumnya ayat tentang perang. Kenapa? Perang itu pasti bunuh-bunuhan atau saling bertikai. Nah, di situ suruh memaafkan. Nanti setelah itu ayatnya ditutup dengan muhsinin. Nah, Anda kalau masih berbuat baik dengan orang yang berbuat baik dengan Anda, belum dibilang muhsinin. Tapi ketika Anda sudah mau berbuat baik sama orang yang pernah berbuat jahat dengan Anda, maka Anda terhitung orang muhsin. Dan ini ada pada orang-orang yang punya karakter memaafkan. Kalau tidak mungkin. Innallaha la ma'al muhsinin. Sungguh Allah benar-benar menyertai orang-orang yang muhsinin. Tidak apa-apa kita kalah ego dengan sifat sesama manusia dan seterusnya, tapi derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala naik, tidak apa-apa. Tidak lama hidup sama manusia ini di dunia ini. Berapa lama? 60, 70, 80 masih bisa dihitung. Coba Anda bayangkan Nabi Adam belum bangkit-bangkit, berapa tahun sudah? Lama kita di barzakh ketimbang di alam dunia. Jadi kita harus berpikir jangka panjang. Itulah kata Nabi SAW, orang yang cerdas itu adalah orang yang menyiapkan sesuatu setelah kematiannya. Jadi kalau cuma nyiapin hidup di dunia ini masih belum cerdas Anda. Itu sudah Nabi ajarkan dari dulu. Jadi jangan ada sifat memaafkan ini, jangan sampai tidak ada dalam diri kita sebagai seorang muslim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Ini ada beberapa ayat contoh ya, bagaimana Al-Qur'an menyatakan memaafkan. Ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwun lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Hai hamba-hambaku yang punya iman, sesungguhnya istri-istrimu, anak-anakmu itu potensi menjadi musuhmu, maka hati-hatilah. Tapi Al-Quran memerintahkan apa? Tapi kalau kamu melupakan, memaafkan mereka, atau kamu dan kamu berlapang dada, dan kamu minta ampunkan untuk mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat ini turun, ada penduduk Mekah yang ingin beriman kepada Nabi SAW, tapi anak dan istri mereka tidak senang. Mampu mau datangi Nabi SAW, mau datangi Muhammad SAW, tidak senang.
Padahal panggilan keimanan mereka itu sudah terpaut dengan Rasulullah SAW, pengen iman. Turunlah ayat ini. Sesungguhnya anak-anak dan istrimu itu ada yang memang jadi musuhmu. Hati-hati saja, waspada saja. Kalau kamu memaafkan mereka, malah disuruh maafin sama Al-Quran. Padahal sudah mampu betul orang berbuat baik kok dilarang. Kok tidak senang? Tapi disuruh Al-Quran, maafkanlah mereka, mintakan ampun untuk mereka, berlapang dadalah kamu. Disuruh begitu sama Al-Quran. Nah, sifat inilah yang harus ada pada kita. Kemudian yang kedua, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatl. Al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal unsa bil unsa. Dan seterusnya. Ini masalah kisos. Hai hamba-hambaku yang punya iman, diwajibkan kepada kisos. Tahu kisos tidak? Kisos. Kisos itu salah satu hukuman dalam agama kita yang mana kalau orang bunuh harus balas bunuh. Ini kisos ini dalam Al-Quran ada di surah Al-Baqarah ayat 178. Jadi kalau bunuh balas bunuh. Tapi ada alternatif dari Al-Quran. Kalau seandainya keluarga korban, nah keluarga korban yang dibunuh tadi itu memaafkan atau melupakan, boleh tidak? Atau wajib harus bunuh? Boleh tidak kalau keluarga korban ternyata memaafkan? Boleh. Al-Quran maha ayatnya, faman ufiyalahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'rufi wa ada'un ilaihi biihsan. Siapa yang memberi afwan, siapa yang memaafkan saudaranya yang membunuh tadi, maka sudah ittiba'lah bil ma'ruf. Jadi tidak masalah. Artinya apa? Dalam masalah bunuh-membunuh pun kita masih dianjurkan untuk maaf kelak. Walaupun tidak tegas Al-Quran ngomongnya, sudah maafilah enggak. Tapi Al-Quran kasih alternatif. Ya, siapa yang memberi maaf saudaranya? Nah, itu bahasa Al-Quran halus sekali. Karena Al-Quran juga menimbang-nimbang perasaan korban atau keluarga korban yang hilang nyawa. Ya, tapi kalau mau, ya kan? Nah, tapi kalau dia mengambil jalur kemaafan luar biasa. Kenapa? Dapat surga. Nah, kemudian yang ketiga, masalah suami istri. Wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna wa qad faradtum lahunna fariidatan fa nisfu ma faradtum illa ay ya'funa aw ya'fu alladhi bi yadihi 'uqdatun nikah wa an ta'fu aqrabu littaqwa wa la tansawul fadla bainakum innallaha bima ta'maluna basir. Jadi orang itu kalau cerai, ini yang suami istri, untuk suami istri kalau terjadi perceraian, tapi sebelum cerai itu belum pernah terjadi sentuhan antara suami istri, tapi sudah harus bayar mahar, maka bayar maharnya jadi setengah mahar. Kecuali kalau kita kasih afwan, artinya apa? Ya sudah biarlah galau-galau, untuk dia galau ya. Kalau dia itu untuk dia galau, afwan. Itu artinya apa? Ada lapang dada, ya. Sudah nikah tidak jadi, belum bersentuhan, tapi mahar tetap dikasih penuh. Tidak ada usah balik dan bela. Al-Quran malah menegaskan apa? Wa anta'fu aqrabu littaqwa. Kalau kamu milik seharusnya bayar setengah, tapi dikasih semuanya. Ngasih semuanya itu adalah bentuk afwan dalam gambaran bahasa Al-Quran. Wa anta'fu aqrabu littaqwa. Kalau kamu kasih afwan, itu lebih dekat untukmu pada ketakwaan. Wala tansawul fadla bainakum, ditambah Al-Quran. Jangan
lupa kebaikan yang pernah terjadi di antara kalian berdua. Karena kenapa? Orang pasangan suami istri, kalau dia sudah pisah, itu biasanya yang diingat jelek-jeleknya saja. Iya, pasangan itu kalau sudah pisah, itu yang keluar jelek-jeleknya saja, lupa pada yang baik-baik. Ini lupa yang baik-baik, ini bukan ajaran Al-Quran. Maka Al-Quran mengingatkan, jangan lupa pernah ada kebaikan di antara kalian, hubungan kalian berdua. Dengan itu bisa memunculkan afwan. Tapi ini kalau muncul, bagus betul orang itu menjaga ketakwaan. Kemudian ayat keempat, wadda katsirun min ahlil kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min 'indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq. Ini orang-orang ahlul kitab Yahudi dan Nasrani ini banyak bantah, banyak keras kepala. Tapi apa kata Al-Quran? Fa'fu wasfahu hatta ya'tiyallahu bi amri. Sudah, lupakanlah mereka itu, maafkan saja mereka, lapang dadalah sampai Allah datang memutuskan sendiri untuk mereka mau diapain. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Banyak sekali ayat Al-Quran, maafkanlah. Jangan sampai kita ini tidak memaafkan, atau jangan sampai kita tidak ngajak orang lain untuk memaafkan. Ini harus dipromosikan, harus diviralkan. Punya sifat maafkan ini harus diviralkan. Kenapa? Karena ini karakter kenabian dan hampir ditinggalkan oleh umat Islam. Nabi SAW pernah menasihati, kamu kalau mau masuk surga, diantaranya maafkan orang yang bersalah kepada. Bahkan kata Nabi SAW, salasun man kunna fihi hasabahu Allahu hisaban yasira wa adkhalahu Allahu jannata bi rahmah. Ada 3 hal yang kalau itu dilakukan, maka kamu akan dihisab dengan hisab yang mudah, dan kamu akan dimasukkan ke dalam surganya Allah karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Apa? Tukti manhar. Engkau tidak menghalang-halangi orang yang pernah menghalangi engkau. Tasil man qata. Engkau menyambung silaturahim orang yang putus kasih sayang kepada engkau. Yang ketiga, ta'fu amman zalamak. Engkau memaafkan orang yang pernah menganiaya engkau. Orang-orang begini wajar kalau jalan ke surganya mudah. Kenapa? Karena memang di Al-Quran itu salah satu ganjaran orang yang memaafkan adalah jannatun arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Surga yang luasnya itu meliputi aneka langit dan bumi yang dipersiapkan untuk hamba-hamba Allah yang bertakwa. Ciri orang bertakwa apa? Mudah memaafkan. Afina anin nas. Jangan sampai di momen Syawal ini Anda tidak kebagian untuk memaafkan, atau tidak menasehati sekitar Anda, baik keluarga Anda, teman Anda, circle Anda masing-masing, yang dia punya masalah dan Anda tidak menasehati untuk maafkanlah. Jangan sampai. Ambillah momen itu dan latihlah jiwa kita untuk mau maaf memaafkan. Demikian tadabbur atau ayat yang kita baca dari Quran surah Ali Imran ayat 1, 3, 1
Qulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah dosa kami, ampunilah dosa bapak kami, ampunilah dosa kami, buat baik kami, ampunilah dosa bapak kami. Ya Allah, manfaatkan apa yang telah Kau ajarkan kepada kami, terutama segala yang bermanfaat, kami yang mengatakan kami rezeki yang bermanfaat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa subhanallahi wa bihamdihi.